Mukjizat melalui pujian bisa dibaca di kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah kisah nyata, suatu ujian di balik jeruji besi, ketika saat neraka berguncang karena nyanyian kudus. Oleh karena tidak semua konser terjadi di stadion, tidak semua penyembahan berlangsung di gereja megah, tetapi pada suatu hari, sekelompok tim puji-pujian datang ke penjara, bukan untuk membebaskan, namun untuk menyanyikan lagu kepada Tuhan. Mereka berdiri di depan para napi yang telah kehilangan segalanya, yaitu kehormatan, masa depan, putus harapan, tetapi pada saat musik dimulai, sesuatu mulai berubah. Ada air mata, ada tawa, ada pelukan antara musuh lama, dan tiba-tiba, seorang tahanan yang keras kepala berbisik, "Apa ini? Kenapa hati saya terasa bebas?" Ternyata, di ruangan penuh besi dan rasa bersalah itu, Tuhan turun tak bersuara, tapi nyata. Bukan dengan khotbah yang panjang, bukan dengan debat teologi, tapi lewat pujian. Sama seperti yang terjadi pada Paulus dan Silas, mereka tidak berdoa agar pintu penjara dibuka. Mereka hanya bernyanyi, dan Tuhan yang membelah langit dan membebaskan yang terikat. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 berkata, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Kamu tak perlu bebas dari penjara dulu untuk menyembah. Tapi saat kamu menyembah, Tuhan bisa membebaskan MU. Pertanyaannya, berani tidak kamu menyembah di tempat yang orang anggap gelap, di penjara, di tempat-tempat orang terkutuk, yang seolah-olah sia-sia, karena pintu paling kokoh tidak dibuka dengan kekuatan, tapi dengan puji-pujian.